Salam jumpa, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih sehat, bisa bertemu meskipun hanya lewat daring, lewat online. Kita masuk pada demokrasi terpimpin. Kemarin Ibu udah kasih tugas pengantar untuk demokrasi terpimpin, kalian cari. Walaupun masih ada beberapa orang yang tidak mengerjakannya, perbandingan antara demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Nah, dari yang kalian tuliskan dalam bentuk tabel, saya harap kalian mengerti apa yang kalian tulis, tidak hanya tinggal kopas. Jadi untuk saya bukan soal mengerjakan PR-nya, tapi kamu mengerti apa yang kamu kerjakan. Maka kalau ada beberapa yang saya koreksi, itu bukan karena saya terlalu teliti, tapi supaya kamu tidak salah mengerti tentang demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan demokrasi Pancasila. Nah, apa itu demokrasi terpimpin? Mungkin kalian pernah dengar tentang istilah Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama itu masa kekuasaan Presiden Soekarno. Orde Baru itu masa kekuasaan Presiden Soeharto. Nah, demokrasi terpimpin itu dimulai sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden sampai 11 Maret 1966. Mungkin pernah dengar Super Semar. Jadi itulah masa atau era Orde Lama yang biasa dikenal dengan demokrasi terpimpin. Sedangkan demokrasi liberal itu dimulai sejak 1950 setelah pengembalian kedaulatan RI sampai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden. Pada masa demokrasi liberal kita melaksanakan Undang-Undang Dasar sementara UUDS karena waktu itu Badan Konstituante. Apa itu? Konstituante. Ya, badan pembuat undang-undang yang ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk membentuk sebuah undang-undang dasar baru. Jadi digunakanlah Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang cukup banyak pasal-pasalnya sampai 100 sekian, 150 kalau saya nggak salah 153. Nah, setelah dikeluarkannya Dekret Presiden, kenapa dikeluarkan? Karena Badan Konstituante tidak berhasil melaksanakan dan membentuk Undang-Undang Dasar baru, sehingga dengan situasi yang 9 tahun di Indonesia waktu itu terjadi demokrasi liberal yang kalian jelaskan, ada partai oposisi dan ada partai koalisi. Akhirnya dalam perkembangannya kedua kelompok ini saling menjatuhkan. Kalau kamu lihat catatanmu, kamu lihat dalam buku paketmu, 9 tahun ini kita terjadi 7 kali pergantian kabinet. Jadi bagaimana bisa menjalankan program kerjanya kalau ketika pada satu waktu pada masa tertentu ada kabinet yang sedang menyusun atau membuat kebijakan lalu diprotes atau dikritik atau bahkan dijatuhkan oleh partai oposisi kelompok yang lain. Nah, masuklah dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi awal dari pelaksanaan demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Dan apa bedanya? Tadi Ibu bilang demokrasi terpimpin sama dengan Orde Lama. Apa bedanya dengan demokrasi Pancasila? Orde Lama atau Orde Baru istilah yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto ketika ia menjabat setelah dikeluarkannya Super Semar. Orde Lama dan Orde Baru sama-sama berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Perbedaannya menurut Orde Baru, menurut Presiden Soeharto, Presiden Soekarno dalam pemerintahannya tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, sehingga dianggap melakukan penyimpangan. Nah, penyimpangan itu terjadi menurut Orde Baru itu dapat dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Sekali lagi, Orde Lama dan Orde Baru itu dasarnya tetap Pancasila. Hanya pada masa Orde Lama, demokrasi terpimpin,
Presiden Soekarno dianggap melakukan beberapa penyimpangan. Kenapa dipakai istilah terpimpin? Menurut Presiden Soekarno, demokrasi yang dilaksanakannya pada masa itu yang berlandaskan Pancasila diambil dari sila keempat Pancasila. Apa itu? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya. Jadi istilah terpimpin itu diambil dari Pancasila, demokrasi terpimpin diambil dari Pancasila sila keempat. Jadi istilah terpimpin diambil dari Pancasila. Itu sebabnya kenapa kalau kalian tuliskan dalam tugas kalian fahamnya adalah sosialisme, benar. Tapi pada dasarnya itu Pancasila. Hanya selain Pancasila dilaksanakannya Nasakom, nanti akan saya jelaskan. Sehingga kalian sebutkan di situ fahamnya faham sosialisme. Oke, lihat. Nah, pada masa Orde Lama atau pada masa demokrasi terpimpin disebutkan melakukan beberapa penyimpangan, dapat kita lihat dari dua sisi. Dari dalam negeri, nanti akan saya jelaskan, dan dari luar negeri. Yang dalam negeri dulu, hari ini saya lihat dari dalam negeri dulu. Satu, soal kedudukan presiden. Pada masa Orde Lama, kedudukan presiden dinyatakan lebih tinggi dari MPRS dan DPAS. Apa buktinya? Kenapa disebutkan bahwa presiden lebih tinggi? Kita kembali ke dekret presiden. Dalam dekret presiden, isinya bubarkan konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang Dasar 50, Undang-Undang Dasar sementara. Ada yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Seperti kita ketahui, pada masa Orde Lama dan Orde Baru ada hierarki, ada susunan dalam pemerintahan, Itu dulu kedudukan MPR ada di atas. MPR ini membawahi pada 5 bagian dalam pemerintahan. Ini badan legislatif, ini badan eksekutif. Ingat trias politika. Legislatif MPR dan DPR, eksekutif itu di sini ada presiden, ada DPR, ada BPK, bukan Babe Panggang Karo ya. Badan Pemeriksa Keuangan, iya. Ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung, ada MA, Mahkamah Agung. Dulu seperti ini. Jadi lembaga tertinggi negara adalah MPR, sedangkan presiden ada di bawah MPR. Tadi saya jelaskan bahwa pada masa Orde Lama, kedudukan presiden lebih tinggi dari MPR. Buktinya, presiden yang membuat pembentukan MPRS dan DPAS. S di sini Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, Dewan Pertimbangan Agung sementara. Kenapa sementara? Karena dekret presiden waktu itu belum berhasil membentuk DPR yang definitif. Walaupun udah ada pemilu gitu ya. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, pengangkatan presiden seumur hidup. Jadi kalau Presiden Soekarno tuh langsung transparan disebutkan, ya saya mengangkat sebagai presiden seumur hidup. Karena dia lihat mulai dari tahun 1945 dia dipercaya sebagai presiden RI, sang proklamator, sampai pada masa transisi Nika mau masuk ke Indonesia, sampai konferensi meja bundar, demokrasi liberal, dan akhirnya demokrasi terpimpin. Jadi dia menyebutkan presiden seumur hidup. Nanti silakan kalian bandingkan dengan masa Orde Baru. Presiden Soeharto tidak pernah menyatakan seumur hidup, tapi dalam prakteknya seperti itu. Nanti kita pelajarin. Yang kedua, ada istilah pelaksanaan Manipol Usdek. Manifestasi politik. Jadi itu singkatan. Usdek itu singkatan dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi ingat bahwa Orde Lama demokrasi terpimpin juga melaksanakan Undang-Undang 45, dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini jelas Pancasila ada di dalamnya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang Undang-Undang 45, Pancasila udah termasuk di dalamnya. Kemudian S-nya sosialisme, D-nya demokrasi terpimpin, E-nya ekonomi terpimpin, K kepribadian bangsa. Jadi kalau kalian iseng-iseng nanti silakan kamu lihat dari YouTube
beberapa pidato Presiden Soekarno yang luar biasa dalam usaha membentuk kepribadian bangsa. Kita 100% bangsa Indonesia, 100% nasionalisme, walaupun kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Artinya, kamu silakan lihat dari YouTube nanti, ada beberapa pidatonya yang begitu mengikat bangsa Indonesia sehingga dia betul-betul dicintai sebagai bapak bangsa. Terlepas dari sana ya. Nah itu tadi Manipol Usdek, Manipol manifestasi politik, Usdeknya Undang-Undang Dasar 45, sosialisme, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian bangsa. Penyimpangan yang berikutnya, pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Waktu itu 17 Agustus biasanya malam peringatan kemerdekaan, Presiden membuat sebuah pidato kenegaraan di Yogyakarta yang isi pidato itu ditetapkan menjadi GBHN, garis-garis besar haluan negara. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 45, harusnya GBHN itu bukan berdasarkan pidato Presiden, tetapi GBHN disusun oleh DPR bersama Presiden. Jadi ini disebutkan sebagai penyimpangan dari demokrasi terpimpin. Seterusnya, pembubaran anggota DPR. DPR hasil pemilu pertama tahun 1955 oleh Presiden Soekarno dibubarkan. Kenapa? Karena waktu itu DPR menolak RAPBN yang diusulkan oleh Presiden Soekarno. Sehingga karena ia mendapat penolakan, ingat tadi posisi Presiden seolah-olah berada sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga ia membubarkan DPR. Padahal tadi Ibu jelaskan DPR itu posisinya setara dengan Presiden. Lihat di sini, mana bisa setara? Nggak bisa kamu memecat kawanmu. 1000 kali kamu benci sama kawanmu, kamu nggak bisa memecat ke sini. Ada pihak yayasan yang paling tinggi. Sama dengan ini, gitu kan? Kembali ke sini. Kemudian pengaruh PKI. Nah inilah yang dianggap sampai keluar isu bahwa Presiden Soekarno itu, Insinyur Soekarno itu komunis. Itu dihembuskan kemana-mana kan ketika zaman-zaman Orde Baru atau sejenis itu. Nah, kenapa rupanya? Karena Soekarno dalam pemerintahannya dia melaksanakan Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasakom itu singkatan dari Nas, nasionalisme, A, agama, komunis. Nasionalisme, agama, dan komunis. Nasionalisme tidak menjadi persoalan, tapi dua persoalan ini, agama dan komunis, itu merupakan dua kutub yang bertolak belakang. Utara dan selatan tidak mungkin disatukan. Nah itu udah jelas, gitu kan? Bu ada laki-laki dan perempuan. Bu ada yang transgender. Nah itu udah menyalahin kodrat sebenarnya dalam satu sisi. Dari satu sisi ya, dari satu sisi kita bicara, dari sisi agama kan itu sulit diterima sebenarnya, gitu ya. Jadi jangan kau bilang Bu ada kok. Nah ini kan udah, ini laki-laki dan perempuan itu masih lain lah ya. Ini utara dan selatan. Nasakom itu dijadikan filosofi negara di samping pelaksanaan Pancasila. Jadi bagaimana mungkin agama dan komunis ini disatukan sebagai dua kelompok yang satu kubu? Sehingga sebenarnya nanti ini menimbulkan pertentangan yang akhirnya Soekarno membubarkan beberapa partai politik, khususnya partai politik Islam yang dianggap tidak pro dan tidak mendukung komunisme masuk dalam pemerintahan. Apa itu? NU, Masyumi, Murba itu dibubarkan oleh Soekarno. Karena mereka selalu memprotes tindakan Soekarno yang memberikan angin, memberikan peluang komunisme dalam pemerintahannya, gitu. Nah inilah yang memperuncing situasi kemudian, gitu ya. Jadi kelompok agamawan yang waktu itu menolak komunisme masuk dalam ideologi negara. Jadi ketika misalnya contohnya kalau perayaan 17 Agustus diadakan parade, maka tidak hanya pahlawan Indonesia yang ditonjolkan, dibawa pamfletnya, dibawa gambarnya, dibawa ikonnya, tapi juga
tokoh-tokoh komunisme internasional. Contohnya Lenin, Stalin, Karl Marx dan seterusnya. Sehingga itu tidak ada hubungannya dengan Indonesia sebenarnya kan. Tapi karena dia menganggap bahwa menghormatin komunisme sebagai bagian dari filosofi negara. Oke, baik. Nah, kemudian PKI berkembang dengan pesat. Tadi saya sudah jelaskan. Gitu ya, begitu mempengaruhi kehidupan Presiden Soekarno. Termasuk orang-orang kepercayaan dan menteri-menteri serta TNI telah disusupi oleh PKI. Apa buktinya? Lihat Kolonel Untung yang nanti dalam peristiwa yang telah kamu kerjakan dulu G30S, lihat pasukan Cakrabirawa, jadi banyak-banyak dari kelompok TNI yang pro pada komunisme yang masuk ke dalam sana. Jadi luar biasa. Nah, inilah tadi yang saya jelaskan sekedar tentang pengaruh penyimpangan demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama dalam konteks dalam negeri dulu ya. Nanti silahkan kamu lihat kamu cari apa penyimpangan dari politik luar negeri. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, salam.